Nah, kita lihat dari depan, dia bengkok seperti ini, bro. Boom. Jadi mas bro, masih bertemu lagi dengan saya Saanone Motovlog Mak Jegagik Yoi. Nah, kali ini saya lagi ada di bengkel Saanone Motorsport. Kalau kalian kemarin sempat lihat di postingan Instagram Reels saya atau video Reels Instagram saya di TikTok maupun di YouTube Short, itu saya kasih tahu ke kalian kalau si Cibret itu mesinnya macet, bro. Dan untuk stang pistonnya sampai bengkok ya. Sampai bengkok, piston pun juga sampai pecah seperti itu. Nah, saya di sini bakal kasih tahu ke kalian seperti apa kondisi Cibret saat ini, dan saya bakal kasih tahu detail untuk part-part apa aja yang rusak, bro. Selain itu, di sini saya juga bakal kasih tahu ke kalian kira-kira analisis apa yang saya berikan dan kenapa sih mesin Cibret ini sampai macet seperti itu, bahkan nyaris jebol ya, nyaris jebol untuk bagian crankcase-nya karena stang seher itu udah bengkok dan mentok ke bagian crankcase, bro. Nah, biar lebih biar lebih jelas lagi, nanti juga saya bakal coba tanyain ke mekanik ya. Kira-kira apa sih analisis dari mekanik sampai mesin Cibret jadi seperti itu. Sekarang kita bakal coba lihat si Cibret karena Cibret lagi ada di dalam. Saya kasih tahu ke kalian seperti apa kondisinya saat ini, terutama di bagian mesin, bro. Oke, sekarang kita coba masuk ke bengkel, dan BTW si Pinter saya tinggal di sini karena saya nanti mau pakai Aerox ini buat acara Maxi D. Jadi aku pinjam Aerox punya bengkel dan si Pinter saya tinggal di sini. Sekalian saya bakal nyoba ngecek di bagian starter itu. Si Pinter berat banget, padahal untuk dinamo starter udah saya ganti pakai NLK ya. Udah pakai NLK, tapi dinamo starternya berat sih. Iya caranya. Tak kasih tahu dulu si Pinter sebelum ke si Cibret. Oke, misal di starter ya. Kayak nggak mau ngangkat, padahal akhirnya normal, tegangan normal, dan masih baru juga. Oke, sekarang kita ke si Cibret karena Cibret ada di sini ya, ada di sini, kameranya gelap. Nah, si Cibret itu ada di sini. Ini kemarin saya antar ke bengkel karena waktu berangkat ke kios tiba-tiba mesinnya macet, bro. Macet, dan saya dengar suara pecahan di bagian crankcase dan bagian bloknya. Makanya ini kemarin tak step, terus sekarang saya tinggal di bengkel ini. Langsung to the point aja, kita cek bagian crankcase-nya dan stang pistonnya karena ini menurut saya parah banget. Ini adalah kejadian mesin macet atau ngancing terparah yang saya alami, bro. Makanya stres banget. Sampai ke bagian stang piston, mungkin nanti bagian bandulnya juga blok, terus bagian pistonnya juga rusak semua. Nah, kira-kira seperti ini ya kondisi stang piston si Cibret. Nah, aduh, iya. Nah, gini aja. Nah, ini kondisi stang piston si Cibret bengkok, dan ini luka karena sempat nyangkut ke bagian crankcase yang ada di sini. Ini juga luka. Ini bener-bener bengkok ya, bro. Bengkok dari samping seperti ini, kalau dari depan itu seperti ini. Nah, kita lihat dari depan, dia bengkok seperti ini, bro. Ini menurut saya parah banget sih, sampai benar-benar bengkok. Dan kemarin itu untuk stang piston kayaknya nyangkut di bagian crankcase yang bawah. Untungnya nggak sampai jebol ya. Nah, nyangkut di bagian sini, ini kelihatan banget lukanya. Di bagian crankcase nyangkut di sini stang pistonnya, atau mungkin pecahan-pecahan dari part di piston dan bloknya itu ada yang nyangkut. Karena motor ini benar-benar nggak bisa dijalanin ketika masuk gigi itu, mau di top pistonnya itu nggak bisa gerak, bro. Karena mungkin alasannya stang piston ini ada yang nyangkut, atau mungkin pecahan dari part-partnya itu nyangkut ke bagian crankcase ini, bro. Kira-kira untuk kondisi stang piston seperti ini.
Ini untungnya nggak sampai patah ya. Kadang kasus kalau misalkan motor macet ketika ada masalah di stang piston atau ada masalah di bagian blok dan pistonnya itu, dia bisa aja stang piston ini putus. Nah untungnya ini cukup kuat, stang piston masih pakai ori dari bawaan Honda ya, jadi original ini, dan alhamdulillah cukup kuat, nggak sampai putus. Kalau putus wah repot ini, bisa aja nanti stang piston mecahin di bagian crankcase-nya. Nah, lalu untuk bagian piston kira-kira seperti ini kondisinya bro. Hancur lebur dan ya wes pecah semua. Ini piston pakai FJN diameter 63 mm. Tapi untuk bagian pinggangnya itu nggak ada baret bro. Nah, bloknya seperti ini. Bagian linernya itu juga nggak ada yang baret sebenarnya. Jadi kemungkinan ini masalah utamanya bukan karena mesin macet di bagian blok pistonnya, tapi kondisinya ini hancur lebur. Kita ke depan ya biar lebih detail lagi. Nah ini untuk crankcase-nya kayak gini, untuk nggak sampai putus. Nek putus bisa bahaya karena bisa masuk bagian crankcase yang bawah dan jebolin mesin. Biasanya seperti itu kalau misalkan bagian piston sampai hancur seperti ini. Nah ini kemarin itu sempat kondisinya nyangkut ya, piston itu nyangkut, kata mekanikku pas dibongkar itu miring seperti ini, miring dan nyangkut. Kita coba ke depan biar lebih detail. Oke, kita udah di luar dan biar lebih detail seperti ini. Ini masih pakai blok XTR keramik 63 mm yang kemarin. Nah BTW motor ini itu memang umur mesinnya udah cukup tua ya, udah lama lah untuk untuk hitungan mesin bore up. Nah untuk mesin si Cibret ini dia itu udah jalan 4 tahun ya, dari 2019 bulan kalau nggak salah itu Juni atau Juli gitu, dan sekarang udah Agustus 2023. Jadi mesin 180 cc ini udah jalan sekitar hampir 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Lalu aku tepatnya 2019 untuk bulannya apa, tapi hampir 4 tahun berjalan seperti itu. Ini benar-benar motor buat daily. Dan kemarin itu mesin ini itu sebenarnya garapan dari bengkel lain, bukan dari bengkel Saanone Motorsport ya. Aku dulu nggarap mesin ini pas awal pandemi, jadi Saanone Motorsport itu tutup. Lalu aku nggarap di bengkel lain dengan spek 180 cc, part menggunakan XTR yang keramik ini di bagian blok dan piston. Pistonnya itu FJN. Untuk dom pistonnya cukup dibilang jenong ya, seperti ini. Ini untuk coakan klep seperti ini. Sebenarnya untuk piston dan blok itu aman-aman aja. Karena kemarin sempat saya check up mesin, check upnya itu di Saanone Motorsport, tapi mesinnya bukan garapan Saanone Motorsport ya. Nah kemarin check up mesin itu aman, normal. Di bagian liner juga aman ya, nggak baret. Entah kenapa sekarang malah mesinnya jebol seperti ini kan yo, mumet akhirnya. Nah kira-kira apa sih penyebabnya hingga mesin si CBR saya itu rungkat seperti ini ya, bisa sampai hancur lebur seperti ini tuh penyebabnya apa? Nah saya bakal jelasin. Tapi sebelumnya saya bakal ceritakan dulu, si mesin CBR ini kan udah jalan mungkin hampir 4 tahun ya. 4 tahun saya pakai daily juga, meskipun jarang nongol di konten. Sebenarnya motor ini sering banget tak pakai daily bro. Jadi aku sering wirawiri ke kios, kadang ngopi nongkrong seperti itu, tapi udah jarang gas-gasan emang. Nggak kayak dulu. Nah, dulu kan masih sering gaspol, sekarang itu jarang. Kemarin itu seminggu yang lalu sempat tak pakai gaspol sama Randy Satya, itu motor juga aman-aman aja, normal-normal aja. Menurut saya juga masih enak mesinnya. Terus waktu sehari yang lalu sebelum, pagi hari atau siang hari sebelum mesin ini jebol, itu aku kan ke kios pakai si Cibret ya, sekalian nyobain quick shift, karena kemarin aku masang quick shift ya. Aku lagi nyeting-nyeting, rasain kira-kira
ada setir yang kurang atau enggak seperti itu. Nah itu aku berangkat ke kios kehabisan bensin, lalu waktu itu saya dorong ya, bener-bener habis saya dorong ketemu Pertasop apa kuwi jenenge kayak bensin eceran seperti itulah, bensin eceran saya isi pertalet 20.000 menurut saya ya, buat nanti ke pom bensin cukup lah, nanti bakal tak isi Pertamax atau Pertamax Turbo karena motor ini konsumsinya minimal itu biasanya Pertamax. Nah saya isi pertalet itu mau TW ke kios, sekarang lah di situ saya nyobain quick shifternya dan saya itu lupa kalau motor ini habis saya isi pertalet. Saya coba quick shifternya baru gigi 3, jadi di ring road putar balik baru 1, 2, 3 masuk 3 di RPM naik dari 10.000 ke 12.000 hampir peak power itu tiba-tiba si mesin itu bunyi suara pecah di bagian blok atau di bagian crankcase-nya. Aku kurang tahu tepatnya tapi di bagian bawah itu kayak bunyi suara pecah, habis itu roda belakang ngunci bro. Nah habis roda belakang ngunci motor saya kopling saya step ke kios karena nggak bisa jalan, bener nggak bisa jalan seperti itu. Di starter pun juga susah. Nah itu jadi salah satu apa ya analisis saya, mungkin bisa aja terjadi karena saya ngisi bahan bakar pakai pertalet. Nah tapi kemarin kan saya isi pertalet dan itu juga bukan dalam jarak yang jauh ya, cukup dekat saya pakainya, tapi ya itu aku lupa tak gaspol. Nah tapi di situ tidak menunjukkan kalau si mesin ini salah dalam penggunaan bahan bakar. Jadi untuk pembakaran itu masih normal aja, dari bagian head juga nggak ada knocking dan lain-lain. Menurut saya aman. Dan aku curiganya di bagian sini bro. Ini kan di bagian piston itu bagian pen pistonnya dia benar-benar lepas semua ya, rompal semua gitu loh. Nah aku curiganya itu karena umur piston yang udah cukup tua, terus di bagian piston mungkin juga udah terbilang mesin lelah ya, seperti itu. Jadi di bagian sini, bagian pen piston sini, aku curiganya itu ketika tak gaspol dia putus. Itu baru analisis saya, aku curiganya dia itu putus, lalu stang piston itu turun dan nyangkut ke bagian crankcase. Makanya ini bener-bener rompal seperti ini ya. Nah ini kayaknya loh ya, analisis saya itu bagian sini itu putus duluan, habis itu stang piston nabrak ke bagian crankcase, makanya dia bisa bengkok seperti itu. Dan dalam momen putus itu kira-kira mungkin si stang piston sempat nabrak ke sini juga, karena ini kalau dilihat ada semacam pukulan benda tumpul gitu loh bro. Nah, seperti ini kayak ada semacam beberapa ini nih juga kelihatan kayak habis ada impact kena pukul gitu, mungkin kena bagian piston duluan ini sampai pecah seperti ini, habis itu nyangkut bagian crankcase. Mungkin seperti itu ya untuk analisis saya ya. Tapi aku nggak tahu karena ini juga mesinnya udah mesin capek, udah mesin yang digunakan berpuluh-puluh ribu kilometer. Ya mungkin apa saja sih. Mungkin apa saja mesin saya jebol pada kemarin tanggal 24 Agustus 2023 ini gitu bro. Dan padahal ya si Cibret ini sebelum ngancing itu sempat saya ganti rasio final gearnya juga, karena menurut saya kemarin terlalu berat, ini saya tambahin 1 mata. Saya baru aja ganti final gear ini, lalu kemarin pasang quick shifter dan mau nyobain. Jadi videonya itu baru sempat video pemasangan, belum sampai video nyobain atau test ride si quick shifter ini, karena kemarin sempat nggak pas settingannya, baru saya setting malah si Cibret ini jebol seperti itu bro. Ini parah banget ya, belum sampai bengkok kok seperti itu. Aku juga pusing ini kemungkinan bandulnya juga kena. Bandul itu crankshaft itu juga kena, harus disenterin lagi atau mungkin harus ganti bandul gitu. Stang seher, bandul, blok piston, mungkin nanti juga bakal ganti head. Aku nggak tahu mau spek biasa atau mau ganti spek. Kalau headnya sih insya Allah aman ya. Tuh busi juga masih bagus tuh, merah bata tuh.
nggak ada tanda-tanda keborosan atau kekeringan karena bahan bakar, dan nggak ada kebocoran dan bekas klep nabrak gitu, kayaknya nggak ada. Seperti itu. Ini head aman. Aku bingung nanti mau ganti head sekalian atau enggak, soalnya nanggung gitu loh nek nggak di up spec. Tapi nek mau di up spec kok yo duitnya ratekan, lah pusing. Sekarang kita coba untuk menutup video ini, kita tanyakan ke mekanik kira-kira masalah ini neng bagian opo kok sampai seperti itu, Mas Rian? Iki apa ya, nggak tahu, saya juga bingung ini. Motor tiba-tiba mak piaki quick shifter po bahan bakar po, soalnya nggone randek kayak ngerti dewe toh, malah banter malah awet. Apa bearing noken? Iyalah, dia nyanyi motormu. Dan speknya sama, iya, digarap untuk nyanyi motor. Tapi dia kompresi kecil, cuma 12,5. Guna mula. Wingi lah tak bongkar tak cek kayak pas kowe ganti balancer kayak 13,4 kompresi. Saka bengkelmu wae 13,4. Turbo tapi ngene Gilang kuwi 13 juga, pertalite aman-aman wae. Sementara ini masih dalam investigasi. Kita lagi ngubungi FBI juga ini soalnya, minta tolong. Apa gara-gara bagian pen pistonnya pecah dulu habis itu? Oh, iso. FJN kan orang tau pecah Jawa ya. Lagi motormu tok sing ngocah, belum. Buat IDW pun komisi 13,5 apa berapa kemarin 13,4 yang aman-aman baik iki. Masa punya mak piek ngono. Kira-kira Mas, Cibretnya kena ini up spec atau seperti itu dulu aja? Oh ya naik terus pokoknya. Sus. Terus 200 sekarang. 6 Amingsun 66 2522. TB 44. Oh. Karena kebetulan si Cibret itu juga bagian lubang rekesnya udah dibesarin ya. Jadi piston 66 itu masuk ya Mas ya. Jadi Cibret dari 2016 sudah dibikin 70 sekian kerengkesnya. Prepare FFA. Rencananya mau di spek 200 up dulu, tapi nggak jadi. Terus kalau baik kok malah kelantur ngomongan. Mungkin seperti itu dulu aja ya untuk videonya. Yos, klarifikasi atau mungkin penjelasan kira-kira kenapa si Cibret sampai jebol dan alasannya apa ya kira-kira ngono kuwi lah. Tapi nek jebolnya kira-kira menurutku ya gara-gara pedot sih kuwi mau si bagian pistonnya, di bagian pen pistonnya putus dulu. Mungkin itu sih. Tapi ya wis pusing aku, Bro. Moga-moga rezekine lancar ngono wae lah. Aku juga udah mumet. Banyak kebutuhan tapi malah motornya jebol seperti itu. Yang jelas Cibret kayaknya udah lelah, mesinnya udah benar-benar lelah dengan spek yang saat ini. Aku juga nggak tahu kalau kompresi Cibret itu ternyata 13 up karena pistonnya benar-benar mentah dicoak tok. Tapi ya aman wae kita go 4 tahun. Ambuh, mumet. Wis ngono wae, I'm Saono Motovlog is sign out.